Ini kita beli tiket Rp5.000 ya teman-teman ya. Ini tiketnya 5.000. Monumen Pancasila Sakti. Dan untuk stikernya ini 5.000 ya teman-teman ya. Monumen Pancasila Sakti. Jalannya adem banget teman-teman ya. Kiri kanan ini pohon karet mulu nih. Ini pohon-pohon yang dilestarin ya. Dulu waktu tahun 65 ini mungkin pohon-pohon ini sejarah banget ya. Sini sepanjang kawasan Lubang Buaya ini hutan karet ya teman-teman ya. Ini ya nuansa hutannya itu terlihat jelas teman-teman. Nah, kita jalan-jalan ke tempat sejarah sekali-kali ya teman-teman ya. Kita ingat sejarah buat keluarga, cucu-cucu kita, anak-anak kita ke depan ya teman-teman ya. Jangan sampai melupakan sejarah ya. Tadi banyak anak sekolah tuh pada ke arah Monumen Lubang Buaya. Ini dulu di sini tempat latihan militer anggota ini ya, PKI kayaknya ya. Di sini hutan karetnya masih terlihat dengan jelas teman-teman. Biaya masuknya murah ya teman-teman ya, cuma Rp5.000 kita udah bisa masuk ke area museum ini ya. Jadi kalian yang mau kemari silakan ya. Untuk rute perjalanannya gampang ya teman-teman ya. Kalau dari Terminal Pondok Gede itu mudah banget. Pasar Pondok Gede. Pokoknya arahnya arah Taman Mini ya teman-teman ya. Dan kalau kalian dari Ciletan bisa diturun di Terminal Pinang Ranti. Setelah itu lanjut naik angkot CH ya, angkot yang berwarna merah itu ya. Turun sampai Lubang Buaya ya, kurang lebih Rp5.000 teman-teman ongkosnya. Selamat datang di Monumen Pancasila Sakti. Kalau kalian bawa mobil bisa lewat tol ya, keluar di tol Taman Mini, masuk ke arah Pondok Gede, lalu kita ke arah sini ya teman-teman ya. Dulu udah pernah kemari, cuman lama banget ya teman-teman ya. Kita lanjut videonya di sana ya teman-teman ya. Ini untuk area parkir bis mobil motor lewat sini teman-teman ya. Ini lapangan sini, parkirnya luas banget teman-teman tuh. Kalian bawa kendaraan bisa parkir di sini teman-teman. Bawa mobil, bawa motor bisa parkir di sini. Kalau udah naik motor dari arah Bekasi, kita parkir di ini ya, kita lewat arah Kalimalang terus masuk ke arah Pondok Gede teman-teman ya. Gampang banget rutenya. Di sini ada musola ya teman-teman ya. Musola An-Nur, kita bisa sholat di sini. Pengunjungnya udah tambah libur ini anak-anak teman-teman juga. Ini atas area olahraga dan dilarang latihan kendaraan. Kita memasuki area museum. Informasi sebelah kiri ya, pemandu sebelah kiri. Kalau mau foto-foto bisa sebelah kanan teman-teman ya. Ada koleksi-koleksi di sini ya. Sejarah TNI Monumen Pancasila Sakti. Nah, kita bisa ngeliat ini di dalam bentar teman-teman.
Ini merupakan mobil yang waktu PKM menggunakan untuk menculik para pahlawan revolusi ya. Mobilnya seperti ini ya teman-teman ya, truknya PN Arta Yasa. Nah ini mobil, ada yang penumpangnya, ada yang tidur teman-teman. Dulu ada pahlawan revolusi di sini ya teman-teman ya. Ngangkut di sini. Ini mobil tahun 60-an ya teman ya. Seperti ini mobil truknya. Ini masih bisa berjalan ini teman-teman, mobilnya ini. Kita baca ya, bangunan Cungkup ini adalah peran serta dari Perum Peruri ya, diresmikan tanggal 29 bulan 9 tahun 94. B2982 ya, mobil truk tahun 1961 ini adalah replika kendaraan jemputan Perum Peruri yang dirampas oleh pemberontak. Ini mobil punya Perum Peruri ya, yang dirampas oleh pemberontak jadi diketahui di sekitar Jalan Iskandaria, daerah Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kemudian kendaraan tersebut digunakan oleh pemberontak 2012 untuk menculik dan mengangkut jenazah Brigjen TNI Dewi Panjaitan dari kediamannya di daerah Lewan Baru, Jakarta Timur pada tanggal 1 Oktober 1965. Anak sekolah dulu ini. Yang jajanannya nggak pada dimakan, kumpulkan, lalu kasih sama kakak-kakaknya ya. Jadinya nanti ada cerita. Yang baru pasak ada di belakang. Kayaknya agak seru gitu. Tadi saya masuk. Oh ini cuma rumah-rumahnya aja. Pakai auto dia. Ini dapur umum dari rumah ini pada tanggal 1 Oktober 65 digunakan sebagai dapur umum bagi anggota pasukan pemberontakan D30 PKI. Oh ini ada dapur teman-teman. Ini dapurnya seperti ini teman-teman. Kita lihat dari luar seperti ini. Ini udah dicat ini ya supaya nggak cepat rusak ya. Teman dulu ya. Pasukan pemberontakan dapur umumnya di sini.
kita ke sana dulu karena banyak anak sekolah yang belum berkunjung ya, karena ini hari libur ya. Kita ke rumah yang satu ini dulu ya. Ini rumah apa ini ya? Pos komando. Pos komando. Tanggal 1 Oktober 65, rumah ini digunakan sebagai pos komando bagi pasukan Liga 13 PKI yang bertugas menculik para pahlawan revolusi. Ini rumah buat pos komando ya teman-teman ya. Ini ada kursi-kursi buat rapat ya. Ini kursi buat rapat. Dan ini ada balai. Dilarang duduk. Nah, ini ada tempat tidur dan lemari. Ini ada lemari zaman dulu ya. Ini merupakan rumah penduduk warga sini yang dijadikan markas komando ya teman-teman. Sini ada mesin jahit ya. Dan di sini ada meja-meja kecil. Dan di sana juga ada tempat tidur ranjang kecil ya teman-teman ya. Dan di sini ada balai kayu. Dan terdapat apa nih ya? Guci ya, semacam guci ya. Nah, ini ya. Pos komando di sini ya. Nah, ini ada yang merupakan rumah dari tempat penyiksaan pahlawan revolusi di sini ya teman-teman. Soalnya tertutup ya teman-teman ya. Sekarang udah nggak bisa masuk seperti dulu. Cuma ada ruangan kaca teman-teman. Kacanya hitam, nggak kelihatan jelas. Nah, barang itu. Rumah penyiksaan diorama ini dibuat berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan para pelaku penyiksaan dan pembunuhan dalam sidang Mahkamah Militer Luar Biasa Mahmilud serta kesaksian agen polisi 2 Sukitman. Lihat sumurnya ya. Gimana ya? Iya dong.
ya, dan satu. Ini ada 3 jenderal namanya, Jenderal Sugiharto, Jenderal Sutoyo, Jenderal Suparman, dan juga ada 6 tendan ya, juga dari Jenderal Tiong. Ada sikap itu, jenderal yang marah dan lalu masuk dan menutup pintu. Kemudian jenderal yang membuat darah bisa semua lagi dan berangkat untuk diambil ke lubang buaya. Jenderal Ahmad Yani meninggal saat itu juga. Mayor Jenderal Suprapto diberhentikan dengan tangan terikat dan mata tertutup. Beliau diambil ke lubang buaya untuk diminta dan dibunuh. Pada waktu penculikan, beliau hanya menggunakan kain sarung dan kemeja berlengan panjang. Ditemukan pula pecahan peluru yang mendarat di dada sebelah kanan. Sedangkan Mayor Jenderal M.P. Haryono diculik dan langsung dibunuh di rumahnya. Pada waktu penculikan, hanya beliaulah yang keadaannya sangat menyedihkan, karena beliau hanya menggunakan pakaian yang panjang, seluruh celana pendek dan kaos singlet. Pada saat penculikan berlangsung, beliau masih sempat mengenakan pakaian dinas. Beliau kemudian dibawa ke lubang buaya dengan tangan diikat dan mata ditutup. Setelah mengalami pemeriksaan yang rumit, beliau lalu dibunuh. Dalam pemeriksaan, ditemukan pecahan peluru bersarang di kepala beliau. Ini para pasukan pemuda rakyat Temugerwani itu teman-teman yang melakukan eksekusi kepada para jenderal. Begitu pula Brigadir Jenderal Sutoyo. Beliau diculik, tangannya diikat, matanya ditutup, lalu diambil ke lubang buaya. Pada saat itu, beliau hanya menggunakan piyama dan tidak sempat menggunakan pakaian dinas. Sesampainya di lubang buaya, beliau disiksa dengan sadis lalu dibunuh. Akibat siksaan itu, tengkorak kepala beliau pecah dan tangan kanannya patah. Sebenarnya sangat berbahaya. Yang pada saat kejadian itu, sebenarnya beliau sudah bebas tugas. Bahkan pagi dinasnya telah dibuka, lalu menjadi. Dalam penculikan, beliau berusaha melawan. Dan kami inilah yang digunakan untuk menjaga beliau agar tidak melawan. Keempat jenderal yang belum meninggal disiksa satu persatu. Akibat dari siksaan itu, 6 tangkai tangan Jenderal Suprapto patah, betis kanan dan kirinya rusak. Sedangkan tengkorak kepala Mayor Jenderal S. Parman patah, pada tulang rahangnya patah. Dalam keadaan yang dimasukkan sesama
belum ada SD namanya PKS ya. Untuk persiapan penutupan dan ada sedikit sekolah rakyat dulu belum ada SD ya, namanya SR dulu namanya kan sekolah rakyat, kalau sekarang namanya sekolah dasar. Persiapan mulai diintensifkan di Indonesia diadakan rapat pengantar dengan para kepala biro khusus daerah, 10 kali dengan oknum-oknum APD yang berbeda dan mengambil kesimpulan karena perimbangan kekuatan Jakarta untuk mewujudkan PKI. Satunya sumur yang digunakan untuk ini bukan buatan PKI, ini sumur asli dari sumur tua. Dan sumur ini adalah miliknya itu Bapak Karjono. Ya, ada warna lampu merah. Ya, apa artinya? Melambang negara para pahlawan. Ya, yang Pancasila. Ya, ke dalam sumur. Jadi waktu itu setelah kita dimasukkan ke dalam sumur, ya, ditunggu dengan sampah, kayu bati, nasi busuk, dan teman-teman setelah dan ditanam dengan hujan pada untuk menghilangkan wajah. Ayo, jelas tadi. Ya, udah bareng-bareng pokoknya yang pengen di mana? Mau foto bersama atau gimana? Ya, nggak ada. Ayo Dila. Kak Dila. Cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemerdekaan Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumber ini. Lubang Buaya 1 Oktober 1965. Ini adalah pahlawan-pahlawan. Ini adalah patung-patung. Patung pahlawan. Revolusinya bukan revolusi. Revolution. Sama aja kan? Dan nama-nama kita sebutin juga. Yang lagi nunjuk itu patung Jenderal Makiani. Di sebelah sisi kiri Jenderal Suprapto, Jenderal Panjaitan, dan Jenderal Sutoyo Harjo. Dan sebelah kanan itu MT Haryono, S. Karnan, dan Pire Tendean. Yang belakang kelihatan nggak? Matang. Hah? Nah, ke situ. Boleh. Kita kelompok Cepetin lagi di Museum Monumen Pancasila Sakti. Ikuti keseruan kami yuk. Dia ngebaik. Merupakan lapangan upacara teman-teman. Patung pahlawan Revolusi dan Cungkup Sumur Maut Lubang Buaya.
kita ingat sejarah teman-teman ya. Kita ke arah sana, ke arah gedung pamerannya. Lewat mana ya? Oh, lewat sana teman-teman. Pas kejadian 1 Oktober di dekat kediaman Jenderal di Panjaitan. Posisi Jenderal di Panjaitan sudah meninggal. Kita lanjut ke Pergi aja. kita melihat mobil-mobil yang dipakai dinas oleh para Panglima Angkatan Darat. Di sana ada gedung Museum Pengkhianatan PKI Komunis ya. Ini merupakan gedung baru ya teman-teman ya. Ini ada koleksi ring 1 ya. Ini ada serambi penyiksaan, sumur 2, pos komando, dan dapur umum. Ini ada 4 tempat yang tadi saya lihat ya. Dari kita lihat ya teman-teman ya. Bangunan ini adalah sekolah ya. Ini dimiliki oleh seorang simpatisan PKI Komunis. Asalnya sempat mengalami penyiksaan di serambi bangunan ini. Terus sumur 2 adalah sumur yang merupakan sumber air dari bangunan sekolah rakyat. Di sekolah ini digunakan oleh pemberontak G30 PKI untuk mengukur 7 pahlawan reproduksi. Sumur ini memiliki diameter 75 cm dengan kedalaman 12 meter. Ini pos komando ini adalah rumah milik penduduk setempat bernama Batu Sohaib. Ini digunakan pasukan Pasopati pada 30 Desember 1965. Pasukan ini menerima pengarahan Letodul Arif untuk bergerak menuju sasaran. Dan rumah milik dapur umum ini rumah milik penduduk setempat bernama Ibu Amroh. Ini digunakan oleh pemberontak G30 PKI sebagai prasarana pendukung logistik dapur umum. Dilarang merokok sini ya, dilarang merusak, mencoret, dan memindahkan benda koleksi. Dilarang memasang spanduk, melakukan orasi, jaga kebersihan ya. Tetap menggunakan pakaian yang rapi. Ini tempat upacara ya teman-teman ya. Ini banyak ini apa? Ini lapangan upacaranya ya. Untuk peringatan 1 Oktober Hari Kesatuan Pancasila. Dan di sini untuk koleksi kendaraannya ya, kita lihat dari depan dulu ya. Untuk all mobil 98 kendaraan Menteri Panglima Angkatan Darat Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani dengan kualifikasi mesin pastinya bermodal yang mobil tenaga kuda. Kendaraannya dihapus dari inventaris Angkatan Darat pada Mei 1989 ini dipamerkan di Mandiri Pancasila Sakti. Ini Toyota PJ25 kendaraan dinas Bapak Soeharto. Ini truk ini buatan Amerika ya. Kendaraan yang untuk membawa jenazah Majidai Anumerta di Panjaitan di kediamannya Jalan Nasional. Ini kendaraan lapis baja buatan Inggris. Ini awalnya benar kali ini kebelah 7 Kodam Jaya. Ini old mobile. Acara yang digunakan untuk mengantarkan jenazah Anumerta sampai Ariana dari Makkah Angkatan Darat menuju Taman Nasional Kalibata.
Ini adalah mobil dinas Jenderal TNI Ahmad Yani ya, ini ya sedannya seperti ini modelnya teman-teman. Keren juga ya zaman dulu ya sedannya ya. Untuk setirnya di kiri ya teman-teman. Mobil yang satunya dulu itu mewah ya teman-teman ya. Sana ke arah mobil Pak Soeharto. Dilarang menduduk lantai. Mobil dinas Pangkostrat Majen Soeharto tahun 65. Mobil Jeep Toyota Antas nomor 1 dengan nomor registrasi. Di Jepang Jenderal TNI Soeharto. Mobil ini digunakan oleh Majen TNI Soeharto dalam memimpin operasi penumpasan menggunakan G30 Spki pada tahun 65 di Jakarta. Mobilnya tipe Jeep ya teman-teman ya, Toyota ya. Jeepnya kayak ini teman-teman. (4401) Toyota Land Cruiser. Ini mobil teman-teman. Lanjut ke museum yang PKI Komunis. Ini ada toilet sini ya, kalau mau ke toilet bisa sini, mau beli jajanan minuman juga bisa di sini ya teman-teman ya. Di sini ada pendopo kalau kalian mau beli minuman. Kemudian di sini bisa beli oleh-oleh aksesoris kali ya. Museum Pengkhianatan PKI Komunis. Museumnya seperti ini ya teman-teman ya. Ini merupakan gedung baru dari Museum Pengkhianatan PKI Komunis. Kita masuk ke dalam teman-teman. Ingat ya, jangan buang sampah sembarangan ya teman-teman ya, jaga kebersihan. Nah, ini adalah maket lokasi Monumen Pancasila Sakti sebelum 1 Oktober 1965 ya. Ini ada rumah penahanan, rumah pos komando, sumber tua Limau Buaya, dan ini dapur umum. Ini rumah warga yang lain ya teman-teman.
Ini teman-teman benar rumahnya. Sekarang kita masuk langsung ke dalam ya. Ini diresmikan oleh Pak Soeharto di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1992. Museum Pengkhianatan PKI Komunis diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Kita masuk ke dalam teman-teman. Ini sejarah jembatan Talang tempat gerakan 3 daerah membunuh Pamungkraja ya. Ini wilayah 3 daerah ya. Tokoh-tokoh gerakan 3 daerah yang ditahan di Yogyakarta teman-teman. Jadi sekarang udah kelihatan ya teman-teman. Ini ada besar 3 daerah ya. Dan ini teman-teman. Ini adalah dari marketnya ya teman-teman. Seperti ini. Dan kalau ini merupakan aksi teror gerombolan C. Mahamat 9 Desember tahun 45 ya. C. Mahamat adalah tokoh komunis tahun 1926 yang terpilih sebagai Ketua Komite Nasional. Serang menuduh pemerintah RI di Banten sebagai kelanjutan pemerintah kolonial. Rakyat dihasut untuk tidak mempercayai pejabat pemerintah. Pada tanggal 17 Oktober 45 yang membentuk Dewan Pemerintahan Rakyat Serang dan merebut pemerintahan kepresidenan Banten. Selanjutnya ia menyusun pemerintahan model Soviet. Untuk memperkuat kekuasaannya, C. Mahamat dan para pengikutnya antara lain Laskar Gulkut melakukan berbagai teror, merampok harta benda rakyat, menculik dan membunuh pejabat pemerintah. Bupati Lebak R. Hadi Winangun termasuk salah seorang pejabat pemerintah yang menjadi korban. Kesempatan untuk membunuh bupatinya terbuka ketika Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mahmud Hatta berkunjung ke daerah Banten. Dengan dalih dipanggil Presiden, C. Mahamat dan anak buahnya menjemput Raden Hadi Winangun dari rumahnya di Rangkas Bitung. Ternyata ia dibawa ke desa Penggarangan, bukan ke Serang. Pagi hari tanggal 9 Desember 45 mereka membunuh R. Hadi Winangun dengan tembakan di jembatan Sungai Cimancak dan membuang jenazahnya ke sungai. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, gerombolan C. Mahamat. Ini adalah aksi kekerasan pasukan ubel-ubel di Sepatani, Tangerang tahun 45. Pada tanggal 18 Oktober 45, Badan Direktur Dewan Pusat di pimpinan Ahmad Hadirin dengan didampingi oleh tokoh komunis di bawah tanah berhasil mengambil alih kekuasaan pemerintahan RI di Tangerang dari Bupati Agus Pangdamanegara atau pemerintahan dan 3 kabupaten dan KNI daerah dibubarkan. Bukan dekat tidak mengakui pemerintah pusat RI di Jakarta. Dewan membentuk Laskar Hitam atau Laskar Berubel karena merupakan senjata hitam dan memakai ikat kepala ubel-ubel. Laskar ini digunakan pula oleh Dewan untuk melakukan aksi teror seperti pembunuhan dan perampokan harta benda penduduk Tangerang dan sekitarnya, antara lain di Sepatan, Mauk, Pronjo, dan Kresek. Pada tanggal 12 Desember 45, Laskar Hitam di bawah pimpinan Usman melakukan perampokan harta benda penduduk desa Sepadan dan membunuh di beberapa tempat. Di Mauk, mereka membunuh seorang tokoh nasional Eka Iskandar Dinata. Ini mereka dapilnya. Ini pemberontakan PKI di Cirebon dan Bandung dengan dalih untuk memeriahkan
Konferensi Laskar Merah pada Januari 46 pimpinan PKI Mr. Jose dan Mr. Suprapto mendatangkan kesatuan Laskar Merah dari Jawa Tengah dan Jawa Timur ke Cirebon sebanyak 3.000 orang. Jumlah ini masih ditambah dengan kekuatan Laskar Merah Cirebon. Dengan pasukan itu PKI melakukan unjuk kekuatan. Mereka berbaris keliling kota sekaligus memancing insiden dengan tentara Republik Indonesia dan polisi. Tanggal 12 Februari 46 Laskar Merah mengikuti TRI menguasai kota dan ketemu Cipal ini seperti stasiun radio dan pelabuhan. Untuk menjaga perempuan daerah, pimpinan divisi Sunan Gunung Jati mencoba mengintervensi peristiwa ini secara musyawarah dengan pimpinan PKI dan minta agar senjata TRI dikembalikan. Oleh karena PKI menolak, maka tanggal 14 Februari 46 TRI melancarkan serangan untuk menutup dan menguasai kembali ke kota Cirebon. Peristiwa revolusi sosial di Langkat. Ini banyaknya kejadian-kejadian sebelum pemberontakan PKI tahun 45, tahun 48 di Madiun. Ini banyak kejadian-kejadian seperti ini teman-teman ya. Pengacauan Surakarta ya, ini. Banyak para perwira militer dan ulama yang pada dibunuh teman-teman ya. Untuk mengalihkan perhatian pemerintah RI terhadap kegiatan pemberontakan PKI Madiun, PKI dengan sengaja menciptakan suasana kacau di kota Jogja. Pusat pemberontakan RI terbunuhnya Kolonel Sukarto, Kolonel Divisi 4 penambah sekali oleh orang yang dikenal pada tanggal 2 Juli 48 semakin memanaskan situasi dengan menyebabkan isu bahwa Kolonel Sukarto dengan orang anggota Siliwangi. PKI berhasil mengusir pasukan Siliwangi. Negosiasinya terjadi penjurutan dan menyuap dan menyebabkan bersenjata. Pemudik kota juga bisa menyebabkan sangat tidak aman dan diketentukan di tanah. Ya seperti ini teman-teman gambarnya. Rangkaian pengacauan Surakarta dan Laskar bekas pertempuran bikin menyebar. Nah ini puncaknya pemberontakan PKI di Madiun tahun 48 tanggal 18 September ya, yang dipimpin oleh Musso. Pasukan Serapan Hitam bergerak menguasai objek PKI di dalam kota. 9 tokoh militer pemerintah dan tokoh masyarakat dibunuh. Beberapa gudang penting termasuk gedung Presiden Madiun diduduki. Di gedung PKI melakukan berdirinya Soviet Republik Indonesia dan membentuk pemerintahan nasional dipimpin oleh PKI Musso ya teman-teman ya. Nah ini korban pembunuhan keganasan PKI Musso seperti ini ya. Banyak mayat pada bergelimpangan di pinggir jalan teman-teman. Musso berpidato di hadapan masyarakat Madiun. Ini ya. Ini di Palang Merdeka dulu ada teman-teman ya. Ini pembunuhan di Ngawen 10 September 48.
Markas Kepolisian Blora disebut pasukan PKI 24 orang anggota polisi ditahan dan 7 orang yang masih muda dipisahkan. Mereka ditelanjangi kemudian disekap di sebuah ruangan sempit di belakang kawah dan mengawan. Sama disekap tanpa busana, mereka makan beri sekali. Kemudian datang perintah dari pimpinan PKI Blora agar mereka dihukum mati. Tanggal 20 September 7 orang anggota polisi itu dikeluarkan dari kanan belakang tempat terbuka dekat kakus di belakang kewedangan. Di tengah pengawalan ketat, mereka disuruh duduk di tanah. 2 orang PKI datang membawa 2 batang bambu yang sudah diikat ujungnya agar penghukuman dimulai. Secara bergantian tahanan dipanggil dan disuruh berdiri. 2 batang bambu dipegang ujungnya oleh 2 orang PKI kemudian disipirin ke leher anggota polisi. Pasukan PKI bersorak-sorak ketika tawanan mengurangi kesakitan. Para tawanan lain disuruh menonton. Setelah tawanan mati dan jenazahnya diangkat tangga dilempar ke dalam lubang kakus dan menyatakan bahwa para tahanan sudah mati, tembakan mereka diarahkan ke dalam lubang kakus. Ini kayak ini penyiksanya dengan bambu ya, dijepit gitu ya. Dan mereka dibuang di dalam lubang WC, teman-teman. Dalam keadaan posisi telanjang bulat, mereka dibuang di dalam lubang WC. Dan ini pembebasan Gorang Gareng ya, yang pada waktu PKI melakukan pemberontakan di Madiun. Ini mereka berhasil mereka perlawanan pasukan PKI mencoba menghalangi gerak maju pasukan TNI dan berusaha mengambilkan daerah itu dari cengkraman komunis PKI ya. Seperti ini ya teman-teman. Misalnya ya, untuk suasananya kurang begitu terang ya. Jadi tulisannya nggak kelihatan buat mengenal sejarah teman-teman. Kita langsung ke arah dalam aja. Oh, ini masih ada lagi di aromanya teman-teman. Ini pengajian PKI di Soko tahun 48. Nah, ini ya, dengan PKI di Soko seperti ini teman-teman. Ini peta apa nih? Tulisannya nggak kelihatan teman-teman ya. Ini sekitar daerah Jawa Tengah teman-teman. Nah, ini adalah pembunuhan massal di Tirtomoyo ya. Sekalipun Madiun jatuh ke tangan TNI, tentara PKI masih melanjutkan kekejaman terhadap lawan-lawan politiknya di daerah Wonogiri. Mereka menteror rakyat dan menculik pejabat pamung praja, antara lain bupati, wedang, anggota polisi dan para ulama. Para tawanan yang berjumlah 212 orang ditahan dan disekap di dalam ruangan bekas laboratorium dan gudang dinamit yang terletak di Bukit Tirtomoyo. Secara bertahap sejak tanggal 4 Oktober 48, sebagian tawanan dibunuh terlebih dahulu disiksa. Ada yang langsung disembelih, ditusuk dengan bambu runcing dan bayangan atau lehernya dijerat dengan kawat. Bahkan ada yang dilempari dengan batu sampai mati. Dan dalam keadaan tangan terikat, pembunuhan yang sudah menelan korban 56 orang terhenti karena pasukan PKI disergap oleh batalion Nyasui dan Kompi S Militer Akademik pada sore hari tanggal 14 Oktober 48. Sergapan tersebut didahului oleh 3 orang kadet TMA yang berhasil melumpuhkan penjaga tahanan
Hal ini membuat tentara PKI terkejut dan panik sehingga mereka melarikan diri. Ini ya para anggota PKI ya, udah lari ke hutan mereka tenggelam. Kita lanjutkan ke 12. Ini pembantaian di Dungus 1 Oktober 48. Dengan perkiraan bahwa Madiun tidak mungkin dipertahankan, maka sebelum pasukan TNI memasuki kota ini pada tanggal 30 September 48, tokoh-tokoh PKI dan pasukannya mengundurkan diri ke desa Kresek, Kecamatan Wongo, Kabupaten Dungus. Setelah datang daerah ke kota Madiun, rupanya daerah ini sudah dipisahkan sebagai basis pengunduran serta pertahanan PKI. Dalam pengunduran ini pasukan PKI membawa banyak tawanan yang belum sempat dibunuh. Sebelum mereka sempat mengadakan konsolidasi, siang hari tanggal 1 Oktober 48, Kresek diserang oleh kompi sempurna yang bergerak dari arah Simbon lereng timur Gunung Wilis. Pada hari itu juga TNI berhasil menguasai Dungus. Dalam keadaan terdesak sebelum melarikan diri, orang PKI membantai hampir semua tawanan ini sebagai dengan cara ditembak atau dipenggal lehernya. Pembantaian dilakukan di sebuah rumah milik salah seorang penduduk dan beberapa tempat di sekitar rumah itu. Mayat para korban dikubur dalam lubang besar yang didangkal atau dibuang ke sungai. Di antara para korban terdapat beberapa orang petugas TNI dan petugas polisi, pejabat pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat. Yang menungso tertembak mati ya. Pada tanggal 1 Oktober 48, TNI berhasil masuk Dungus dan menjadi kembali dari daerah pengunduran PKI dengan data rampasan dan diiringi pengawal yang bersepeda juga tiba di desa Semandung Kemarin. Bukan yang musuh menolak. Pasukan TNI mengepungi mendekan supaya menyerah. Musuh menolak bahkan melawan sehingga terjadi tembak menembak. Dalam peristiwa itu musuh tertembak mati. Nah, ini ada lagi penangkapan Amir Saripudin ya. Amir Saripudin juga merupakan tokoh kami juga ya teman-teman. Dan ini ada apa nih, serangan gerombolan PKI di asrama polisi ya teman-teman ya. Seperti ini ya, asrama polisi juga diserang gerombolan PKI ya. Mereka masuk ke markas menyerang ya. Dan ini adalah peristiwa Tanjung Morawa ya. Kita keluar ke atas. Perangko-perangko yang dicetak zaman pemerintahan Soekarno. Ini lahirnya MKTB PPKI ya, Kongres PKI ini. Dan ini diadili tahun 55.
peringatan peristiwa Madiun secara intern dalam statement yang dimuat dalam surat kabar PKM Harian Rakyat tanggal 14 Desember 1953 terkait secara terang-terangan dan sengaja menghina pemerintah RI dengan menyatakan bahwa pemberontakan Madiun tahun 48 bukan dilakukan oleh PKI tetapi akibat provokasi pemerintah Hatta. Dalam tersebut pada akhirnya ada kita sebut bahwa PKI untuk membersihkan dirinya dari aksi pemberontakan yang dilakukan di Madiun tahun 48 dalam rangka mencari dukungan massa untuk mempertanggungjawabkan sistem tersebut. Sekjen Politbiro PKI dan AID dihadapkan ke pengadilan negeri Jakarta. Sidang peradilan berlangsung selama 4 bulan mulai tanggal 25 Maret 54 dan Maret 31 Maret 55. Dan AID dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman. Hukumannya cuma 3 bulan teman-teman ya. Mau nggak hukum mati orang kayak gini. Nah, jadi masih muda ini. Ini kampanye budaya PKI, tidak hanya bidang politik ya yang dikuasai PKI, tapi juga bidang lain termasuk bidang sastra dan budaya. Usaha ini dilaksanakan oleh Lekra dan lembaga kebudayaan rakyat bersama lembaga yang ada di bawahnya seperti lembaga sastra, lembaga film dan lembaga drama. Secara tidak langsung mereka masukkan komunisme ke dalam seni dan sastra. Mempolitikkan budaya dengan semboyan politik adalah panglima serta mendiskreditkan para sastrawan dan budaya non komunis. Usaha itu dilakukan melalui media masyarakat dan berbagai pertemuan. Konferensi tersebut merupakan bagian dari kampanye budaya PKI untuk menunjukkan kekuatannya sehabis konferensi mereka mengadakan pawai berkeliling kota Medan. Ini orang-orang PKI terhadap ABRI di tahun 4 dan 5 ya. Ini peristiwa Kanigoro ya, yang terkenal juga ya. Mereka membantai dan merobek-robek Al-Quran ya. Walaupun PKI berhasil mengintimidasi partai politik dan organisasi massa Islam, tetapi mereka gagal sama sekali melumpuhkan kekuatan pengikut partai dan organisasi massa tersebut. Organisasi partai politik atau organisasi massa Islam melakukan pula usaha untuk membendung intimidasi dan penyusupan pengaruh komunis di kalangan organisasi mereka dengan cara memperkuat keislaman dan katakan para anggotanya. Usaha seperti itu dilakukan antara lain oleh pelajar Islam Indonesia Jawa Timur di desa Kanigoro, Kecamatan Kediri. Mereka ini menyelenggarakan pelatihan mental bulan Januari 45. Ketika pelatihan itu sedang berlangsung, subuh tanggal 13 Januari 65, komplek pesantren tempat pelatihan diadakan diserang oleh massa pemuda rakyat PR dan Barisan Tani Indonesia. Massa komunis ini tidak hanya menyiksa para peserta latihan, tetapi juga menginjak-injak kitab suci Al-Quran sambil mengeluarkan ucapan-ucapan yang menghina agama Islam. Beberapa peserta pelatihan pria dan wanita dan tokoh-tokoh agama setempat mereka tangkap berkat yang bertangan. Para korban penangkapan dibebaskan hari itu juga, tetapi pelaksanaan mental training ternyata dibatalkan. Banyak peristiwa yang dari tahun 48 ke tahun 55. Peristiwa Bandar Besi ya, yang meninggalnya Polda Sujono ya, yang merebutkan lahan hutan sehingga kepalanya dicangkul gitu. Ini jalan kesatuan revolusioner ya. Jangannya revolusi terus itu namanya.
Ini penyerbuan Gubernur Jawa Timur ya. Penyang Kabir tahun berapa nih? 27 September 65, 2 bulan sebelum PKI berontak ya Noda. Ini penguasaan kembali gedung BRI Pusat tahun Oktober 65 ya, oleh pasukan RPKAD ya teman-teman ya. Ini peristiwa pentungan di Jakarta ya, yang Letnan Kolonel Sugiyono yang di Papangsu. Ini rapat umum Front Pancasila ya, yang mendukung komunis. Ini penangkapan DNA Aidit 12 September 65 ya. Setelah ketika PKI mengalami kegagalan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 65 tengah malam, Ketua PKI DNA Aidit melarikan diri ke Jawa Tengah yang merupakan basis utama PKI tanggal 2 Oktober 65 berada di Jakarta, kemudian berpindah pindah tempat di Jakarta ke Semarang. Selanjutnya ia ke Solo untuk menghindari operasi pengejaran dilakukan oleh RPKAD. Tentang kejadian ini yang terakhir di rumah di kampung Sambal Gede dan merupakan basis serikat buruh kereta api. Organisasi massa yang menaungi PKI. Mulai operasi intelijen kepercayaan dan itu dapat diketuai oleh ABRI. Tengah malam tanggal 22 Oktober 65 pukul 1. Rumah tersebut digerebek dan digeledah oleh anggota Komando Pelaksana Kuasa Perang Surakarta. Penangkapan hampir gagal ketika pemilik rumah mengatakan bahwa DNA Aidit telah meninggalkan rumahnya. Kejadian timbul setelah anggota menemukan sandal yang masih baru, koper dan radio yang menandakan hadirnya seorang yang belum lama di dalam rumah itu. Penggeledahan dilanjutkan 2 orang setelah menemukan DNA Aidit yang bersembunyi di balik lemari. Ia langsung ditangkap dan dilanjutkan ke markas Surakarta di Gandrung, Solo. Ini sidang milik para tersangka komunis ya. 66 ini antara lain ya, Ketua CPPKI Nyono Dinses Projo, anggota Politbiro CPPKI ya, Nyono ya. Ini penumpasan PKI ya, Taman 5. Ini operasi Trisula ada di hutan ya, di hutan yang sulit di Blitar Selatan. Nah ini ada penumpasan PKI di Purwodadi tahun 73.
Terima kasih kepada Anda yang telah menyaksikan sebagian dari dialog peristiwa biadab yang dilakukan oleh PKI. Jangan biarkan peristiwa itu terulang kembali oleh cukup sudah tetes darah dan air mata. Membasahi bumi tertiwi untuk itu pelihara dan tingkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selamat jalan dan merdeka. Ini foto pemakaman para pahlawan revolusi tahun 65. Panjaitan, Soeharto, Suprato, Pemadaran. Kita lanjut ke gedung kedua. Museum Paseban. Latihan sukarelawan PKI di Lubang Buaya. Untuk pasukan Paseban, PKI mengadakan latihan kemiliteran bagi para anggotanya. Jalur yang digunakan dan melatih para sukarelawan dalam rangka komunikasi terhadap manusia. PKI menuntut agar pemerintah membentuk angkatan kelima dengan bahan senjata buruh dan tani. Anggota-anggota yang dilatih biasa Lubang Buaya, Jawa Timur disebut sukarelawan. Cipta Sukta, mereka berdiri dari PKI di Bamudi PKI, buruh dan tani serta kelompok lain dalam Partai Komunis. Latihan diadakan tanggal 5 Juli hingga 30 September. PK berjumlah 3.700 orang anggota dan dari 7 gelombang. Selain di Lubang Buaya, latihan juga diadakan di Rawabinong, lebih kurang 2 km di belakang desa Lubang Buaya. Di tempat ini hanya 26 anggota yang dilatih untuk kader-kader khusus PKI. Latihan ini mendapat dukungan dari Komandan Pakas, Pasukan Pertahanan Pangkalan Udara, Air Udara Sujono, Berupa Peralatan Makanan dan Pakaian. Jenazah para perwira Angkatan Darat dimasukkan di dalam sumber maut. Di hari tanggal 1 Oktober di Bedok TNI untuk diculik dan dibunuh oleh Jerry Pakai yang kemudian dibawa ke desa Lembang Jakarta Timur. 3 diantaranya dibunuh di kediamannya, yaitu Letnan Jenderal Madani, Majen Jenderal Haryono dan Brigjen Panjaitan. Sedangkan 4 orang lain yang diculik dan dibawa dalam keadaan masih hidup dengan kondisi mata ditutup kain berwarna merah dan tangan diikat ke belakang dengan tali. Keempatnya kemudian disiksa dan dibunuh secara kejam di dalam sebuah rumah. Bakal dan Majen Suprato, Majen Herman, Brigjen Suprato dan Letnan TNI. Selanjutnya semua jenazah dilemparkan ke dalam sebuah sumur diameter 75 dan kedalaman 12 meter dengan posisi kepala di bawah. Rumah penduduk yang dijadikan markas ketiga PKI di Lubang Buaya. Pengamanan landasan utama Halim Perdana Kusuma ya. Pengangkatan jenazah Brigjen Sutoyo.
pemakaman jenazah ke Kalibata. Ini Bana Setian. Ini permisi pemberangkatan ya, seberapa masih muda ya. Muda tamu dari luar negeri. Ini Sekarman ya. Ini juga yang bergerak Jenderal Panjaitan. Di luar lewat tangga. Ini jarang kejujuran arah jabatan dari sendiri masing di sini teman-teman ya. Kemudian dan sesuatu dan menjaga keamanan. Enggak, itu gambaran doang. Ini tetangga daerah masyarakat yang masuknya sepertian. Menuju ruang pakaian dan
Ada konstruksi penculikan jenderal MT Haryono. Rekonstruksi penculikan jenderal TNI Sukayo. Rekonstruksi penculikan jenderal TNI Suprapto. Rekonstruksi penculikan jenderal Suparman. Rekonstruksi penculikan jenderal TNI Ahmad Yani. Ada kondisi penculikan jenderal TNI Dewi Panjaitan. Terus ada kondisi penculikan Edman 1 Kira Tendean. Yang ada Habib dan menggerakkan dia mau menarik jenazah ya. Pengadaan kebutuhan polisi. Ini waktu pengangkatan pahlawan revolusi. Tim Kipan KKO melakukan pengangkatan pahlawan revolusi. Sampai makan pahlawan revolusi. Ini persiapan pengangkatan jenazah korban suatu dangkal dari Sumur seperti ini teman-teman. Aduh. Ruang relik sejarah sering ada seperti bayangan kadang samar kadang pekat. Ruang kali kita bayar uang di mana bayangan itu dipadatkan dan lukisan yang merendah pada malam ketika saya bangsa meredup dari penglihatan lalu kembali mengaca. Ini sepedanya dari Skipman ya. Selamat Bu. Buat sini. Buat UMKM Bu, bisa nggak? Buat UMKM Bu. Iya. UMKM makanya kita buat jualan apa ini? Iya. Pemain game usaha yang berkonsep memimpin menjadi positif baik. Radionya sudah ini ya, zaman dulu ya teman-teman. Ini ada masih yang Muslim terus punya ada Abdul Muslim itu Jakarta tahun 59.
Lagi tidur menekong dan sisir tempat mainan. Ini di dalam acaranya ya, baju aslinya ya. Ini celananya kayaknya teman-teman ya. Robek celananya. Tulang tiang maksain dan enam bukan tidur dengan bagian dalam tiang ini saat ditembak dan bawah hingga jenazah di bangku semua di bangku yang ada di bawah PKI. Tulang semua itu ya teman-teman. Ini baju dan sarungnya, bajunya udah penuh darah semua teman-teman, udah kotak-kotaknya yang kain merah putih. Dan dia dapat cincin dari emas. Sarung yang dua apa? Hingga tasnya berganti pakaian, hanya mengenakan baju kemeja dan sarung saat diculik. Sisa dengan dan diri jatuh dan tahu jelas pada pakaiannya. Ini MT Haryono ya, dia cuma memakai celana pendek doang ya. Ini ada robek di sini. Ini kalau ada kebutuhan kecil. Nomor 4 sap tangan. Nomor 2 bagian dinasnya nih. Bagian dinas harian pakaian seragam inilah yang dikenakan majelis kalau saat diculik disuruh dan dibunuh oleh PKI. Kenapa udah diperot satu berbeda robek. Ini berbeda robek ini.
jahitan. Nomor 2 celana tidurnya nih. Ini pakaiannya nomor 2 ya, baju tiang batik yang tekstur. Bukan di dalam mobilnya. Bagian alis mata sebelah kiri, sebelah kanan terdapat luka tembak masuk hidung. Ini ada kunci mortir yang nomor 2 ya. Di depan
Rokoknya aja masih ada. Terakhir kita lihat Panser waktu pemakaman pahlawan revolusi ya. Panser dengan tipe PCMK2 Sragen pada tanggal 5 Oktober 65 digunakan untuk membawa jenazah pahlawan revolusi dari markas besar Angkatan Darat ke makam pahlawan Kalibata. Dan pansernya dulu seperti ini ya teman-teman ya. Jenazahnya ditaruh di atas itu ya teman-teman, seperti jenazahnya. Model mobil perang modelnya begini, pansernya teman-teman.